Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas pelajaran kelas 12 yaitu metabolisme. Di sini Ibu sudah catat semua. Nah, metabolisme merupakan seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Metabolisme secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang pertama katabolisme dan yang kedua ada anabolisme. Nah, kita bahas dulu bagian yang pertama yaitu katabolisme. Katabolisme ini merupakan proses pembongkaran dari senyawa yang besar atau senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana atau senyawa kecil. Kemudian, reaksi katabolisme ini dapat juga dikatakan reaksi eksergonik. Eksergonik artinya reaksi ini membebaskan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Kemudian, contoh dari reaksi katabolisme yaitu ada respirasi. Nah, kalian sudah pelajari respirasi di kelas 2 SMA. Respirasi ini merupakan proses pernafasan di mana kita menghirup oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Tapi sebenarnya reaksi respirasi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pernah tidak kalian bertanya, kenapa kita respirasi di udara terdapat begitu banyak gas lain, misalnya nitrogen, belerang, fosfor, dan sebagainya? Kenapa yang harus masuk ke dalam tubuh dan yang digunakan oleh tubuh yaitu oksigen? Nah, akan kita bahas di sini sebagian kecilnya ya. Nah, respirasi terbagi menjadi dua, ya. Lihat. Ada respirasi yang membutuhkan oksigen ya. Di sini saya tulis plus O2 atau plus oksigen. Ada respirasi yang tidak membutuhkan oksigen dan saya tuliskan minus oksigen. Nah, untuk reaksi yang menggunakan oksigen ini biasanya disebut dengan respirasi aerob. Sedangkan reaksi tanpa melibatkan oksigen ini disebut dengan reaksi anaerob. Nah, reaksi contohnya ini ada senyawa glukosa. Senyawa ini merupakan monomer dari karbohidrat ya. Nah, ini karbohidrat yang paling sederhana. Jadi karbohidrat kompleks yang kita makan dipecah oleh enzim, kemudian diserap oleh usus halus dan dibawa oleh darah ya ke sel yang membutuhkan dan berbentuk energi. Nah, keberadaan oksigen di sini untuk membakar makanan yang kita makan dalam bentuk C6H12O6 dalam bentuk glukosa ini dibakar sehingga menghasilkan energi ya atau ATP dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Kemudian menghasilkan senyawa lain yaitu H2O atau uap air, kemudian menghasilkan karbon dioksida. Yang bersamaan H2O dan karbon dioksida itu dikeluarkan melalui paru-paru dan keluar lewat hidung ke udara. Sedangkan energi itu yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas dan dihasilkan tanpa menggunakan oksigen, yaitu melalui proses anaerob.
Tapi perlu kalian ketahui, reaksi anaerob ini menghasilkan energi juga, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit ya. Sama, anaerob ini membongkar senyawa C6H12O6 ya. C6H12O6. Ini merupakan glukosa ya. Kemudian reaksi ini ya, reaksi anaerob ini biasanya kita kenal dengan reaksi fermentasi. Nah, untuk anaerob C6H12O6 ini langsung diubah menjadi senyawa asam laktat ya. Langsung diubah menjadi senyawa asam laktat dan juga energi ya. Tapi perlu kalian ketahui, energi yang dihasilkan ini dalam jumlah yang sangat sedikit. Kemudian untuk lebih lanjut akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, proses fermentasi asam laktat ini terjadi di hewan ya. Kemudian selanjutnya, contoh fermentasi ini terjadi di tumbuhan. Di tumbuhan, reaksi fermentasi ini bisa kita ambil contoh pada pembuatan tape. Pada pembuatan tape yang dihasilkan etanol. Jadi tape yang kita makan sebenarnya mengandung sedikit alkohol, kemudian ya CO2 dan juga energi ya dalam bentuk ATP ya, atau adenosin trifosfat. Nah, energi yang dihasilkan dalam respirasi anaerob ini jumlahnya sedikit. Jadi energinya di mana? Kalau di tumbuhan, energinya disimpan di dalam etanol. Makanya etanol itu bisa digunakan sebagai bahan bakar ya, karena di sana mengandung banyak energi. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu anabolisme. Nah, anabolisme ini merupakan reaksi kebalikan dari katabolisme. Ya. Anabolisme ini merupakan reaksi penyusunan senyawa sederhana ya menjadi senyawa yang lebih kompleks. Kalau katabolisme kompleks ke sederhana, kalau anabolisme sederhana ke kompleks. Atau sebagai contoh juga, kalian bisa melihat perbedaan antara anabolisme dan katabolisme sangat jelas ya. Kalau katabolisme merupakan reaksi eksergonik yang membebaskan energi atau menghasilkan energi, sedangkan anabolisme ini merupakan reaksi endergonik ya. Reaksi endergonik artinya reaksi ini menggunakan atau membutuhkan energi. Sebagai contoh dari anabolisme, yaitu ada reaksi asimilasi. Nah, bisa kalian lihat di whiteboardnya. Asimilasi ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada asimilasi N atau asimilasi nitrogen ya. Kemudian ada asimilasi C atau asimilasi senyawa atau asimilasi karbon. Nah, asimilasi nitrogen ini melalui proses yang dinamakan kemosintesis ya. Kemudian asimilasi karbon ini ya ada dalam proses fotosintesis ya. Nah, kalau fotosintesis ini merupakan proses pembuatan. Kemo artinya kimia, berarti proses ini menggunakan reaksi kimia, sedangkan fotosintesis menggunakan cahaya ya. Nah, reaksi fotosintesis secara umum ya membutuhkan CO2
karbon dioksida yang diperoleh tanaman melalui stomata atau mulut daun, kemudian ditambahkan dengan H2O yang diperoleh tumbuhan melalui akar tanaman dan akan menghasilkan C6H12O6 plus oksigen. C6H12O6 ini merupakan senyawa glukosa atau karbohidrat sederhana. Kemudian oksigen ini sebagai hasil dari proses fotosintesis yang akan dikeluarkan oleh tumbuhan dan dikeluarkan lewat stomata. Nah, di sini kalian bisa lihat dengan sangat jelas ya, kebalikan antara anabolisme dan katabolisme ya. Kalau anabolisme untuk respirasi aerob ya, C6H12O6 yang dihasilkan di anabolisme dibongkar menggunakan oksigen sehingga menghasilkan energi. Sedangkan kalau di fotosintesis, hasil dari respirasi ini, respirasi aerob H2O dan CO2 dan H2O digunakan untuk membentuk glukosa dan oksigen. Agar kalian tidak terbalik, untuk penjelasan dari katabolisme dan anabolisme diingat saja ya. Kalau katabolisme dimulai dari huruf K ya, kemudian K dan K. Katabolisme kompleks sederhana. Sedangkan untuk anabolisme ya, sederhana dan kompleks, kebalikannya aja. Nah, untuk penjelasan tentang metabolisme mungkin cukup sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di video atau di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.